Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Firdaus, mahasiswa Universitas Singapura Bangsal Karawang. Yang terhormat kepada Ibu Karyaningsih selaku dosen pengajar pada mata kuliah kepemimpinan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai team leadership. Untuk yang pertama terdapat pengertian dari kepemimpinan tim, di mana kepemimpinan tim ialah proses mempengaruhi, mengarahkan, dan mengelola anggota tim untuk bekerja bersama secara efektif dalam mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan memimpin dalam mengkoordinasikan dan memotivasi anggota tim untuk berkontribusi secara maksimal dalam mencapai keberhasilan tim dan organisasi. Nah, di dalam tim, fungsi utama kepemimpinan adalah berupaya mencapai tujuan organisasi secara kolektif. Tim umumnya memiliki seorang pemimpin yang telah ditentukan. Pemimpin tersebut dapat berasal dari dalam tim itu sendiri maupun dari luar tim. Selanjutnya terdapat menetapkan grup kinerja. Dalam menetapkan grup kinerja, terdapat beberapa proses dalam tahapannya yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama keterampilan anggota dan kejelasan peran. Kinerja kelompok akan lebih baik ketika anggota memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dan mereka memahami apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan kapan harus dilakukan. Yang kedua ialah koordinasi internal. Kinerja tim tidak hanya bergantung pada motivasi dan keterampilan anggota, tetapi juga pada bagaimana anggota diatur untuk menggunakan keterampilan mereka. Rancangan peran kerja dan penugasan orang kepada mereka menentukan seberapa efisien tim melaksanakan pekerjaannya. Kinerja akan menurun jika sebuah tim memiliki orang-orang berbakat tetapi mereka diberi tugas yang keterampilannya tidak relevan, atau jika tim menggunakan strategi kinerja yang tidak konsisten dengan keterampilan anggota. Kemudian yang ketiga, kerjasama dan saling percaya. Kerjasama dan rasa saling percaya merupakan penentu penting kinerja dalam kelompok, di mana peran anggota sangat saling bergantung. Tingkat kerjasama dan rasa saling percaya yang tinggi lebih mungkin terjadi ketika anggota mengidentifikasi dengan tim atau unit kerja, menghargai keanggotaan mereka. Lalu yang terakhir, terdapat keanekaragaman anggota. Kelompok dengan keanekaragaman beragam cenderung kurang kohesif karena orang cenderung kurang menerima orang lain yang memiliki keyakinan, nilai, dan tradisi yang berbeda. Keragaman juga dapat menghambat komunikasi ketika anggota menggunakan bahasa yang berbeda. Namun sisi positifnya, memiliki anggota dengan perspektif, pengalaman, dan pengetahuan yang berbeda dapat menghasilkan solusi yang lebih kreatif untuk masalah. Selanjutnya terdapat tantangan kepemimpinan untuk tim yang berbeda. Memimpin tim yang berbeda dapat menjadi tantangan besar bagi banyak pemimpin. Memimpin tim yang berbeda membutuhkan keterampilan kepemimpinan yang kuat dan kemampuan untuk mengelola perbedaan yang ada dalam tim. Nah, adapun tantangan kepemimpinan dalam menghadapi tim yang berbeda meliputi yang pertama, perbedaan budaya. Tim yang terdiri dari anggota dengan latar belakang budaya yang berbeda dapat menghadapi tantangan dalam memahami dan menghargai perbedaan tersebut. Kepemimpinan harus mampu mengelola perbedaan budaya dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif, mempromosikan saling pengertian, dan mengembangkan kesepahaman bersama. Hal ini termasuk mengenali perbedaan dalam gaya komunikasi, pandangan dunia, norma-norma kerja, dan cara berinteraksi. Yang kedua, tantangan kolaborasi. Tim yang berbeda dapat menghadirkan perbedaan pendekatan, perspektif, dan keahlian. Pemimpin harus mampu menggabungkan keahlian dan pemikiran dari anggota tim yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini membutuhkan kemampuan dalam memfasilitasi kolaborasi, mengatasi konflik, dan mempromosikan kerja tim yang harmonis. Kemudian yang ketiga, anggota tim mungkin memiliki motivasi yang berbeda dalam mencapai tujuan tim. Kepemimpinan harus memahami faktor-faktor yang memotivasi setiap individu dan memanfaatkannya untuk menginspirasi dan mendorong kinerja yang tinggi. Ini melibatkan penggunaan pendekatan berbasis pujian dan penghargaan, pengembangan jalan karir yang jelas, dan pembangunan budaya kerja yang memberikan arti dan tujuan yang kuat bagi semua anggota tim.
Dan yang terakhir, pengembangan tim. Pemimpin harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan individu dan tim secara keseluruhan, serta menyusun strategi untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kolaborasi di antara anggota tim tersebut. Selanjutnya di sini akan membahas prosedur memimpin keberhasilan rapat atau meeting. Seorang pemimpin harus dapat memimpin rapat dengan baik agar rapat yang dilakukan berjalan dengan lancar dan berhasil. Nah, untuk memimpin rapat atau meeting diperlukan beberapa prosedur. Yang diantaranya yang pertama, menginformasikan orang tentang persiapan yang diperlukan untuk pertemuan rapat atau meeting. Nah, pertemuan pemecahan masalah akan lebih efektif jika orang tahu bagaimana mempersiapkannya. Untuk memastikan bahwa orang-orang berencana untuk menghadiri rapat, mereka harus diberitahu sebelumnya tentang waktu, tempat, dan topik penting dalam agenda rapat. Prosedur yang kedua ialah menjelaskan masalah yang akan dibahas dalam rapat. Masalah harus dinyatakan secara objektif dengan cara tidak menyalahkan beberapa atau semua anggota kelompok. Mengisyaratkan menyalahkan akan membuat anggota defensif dan mengurangi kesediaan mereka untuk membantu dalam memecahkan masalah secara bersama. Pernyataan masalah tidak boleh menyarankan alasan untuk masalah atau solusi yang mungkin untuk itu. Pernyataan semacam ini akan membatasi pertimbangan diagnosa masalah yang berbeda oleh kelompok. Sebaliknya, pernyataan masalah harus mendorong eksplorasi berbagai penyebab dan berbagai kemungkinan solusi. Dan prosedur yang terakhir ialah mendorong dan memfasilitasi partisipasi. Dalam sebuah rapat, anggota rapat harus difasilitasi dengan kebebasan memberikan pendapat, kritik, ataupun solusi terhadap suatu masalah yang diangkat dalam rapat. Ketika beberapa anggota dengan lantang menganjurkan solusi tertentu dan anggota lain tetap diam atau gagal mengambil posisi, yang diam biasanya dianggap setuju. Bahkan, dia mungkin menunjukkan perbedaan pendapat daripada persetujuan. Pemimpin dapat menggunakan perilaku gatekeeping yang sesuai untuk memfasilitasi partisipasi dan mendorong diskusi serius tentang masalah. Setiap anggota harus didorong untuk menyumbangkan ide dan mengungkapkan keprihatinan, dan anggota harus dilarang mendominasi diskusi atau menggunakan taktik tekanan sosial. Untuk pembahasan yang terakhir terdapat studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus rapat koordinasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2023. Kabupaten Kulon Progo sendiri merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana tentu selayaknya kabupaten lainnya. Kabupaten Kulon Progo sendiri memiliki pemerintahannya sendiri. Lalu masalah yang dibahas ialah mengganti peraturan Bupati nomor 54 tahun 2018 tentang standar akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa, karena evaluasi pelaksananya dilakukan sudah tidak efektif dan banyak perubahan yang terjadi, sehingga dilakukan rapat koordinasi untuk membahas hal tersebut. Rapat koordinasi ini dilaksanakan pada hari Selasa 21 Februari 2023 yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Ihsan selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa, dan tentunya dihadiri pimpinan-pimpinan pemerintahan lainnya. Saat rapat berlangsung, pimpinan rapat membebaskan anggota rapat untuk mengutarakan pendapat dan kritikannya, sehingga terjadi diskusi untuk membahas permasalahan tersebut. Rapat yang dilaksanakan membuat anggota rapat turut berpartisipasi dalam mengusulkan masukan dan kritikannya untuk peraturan bupati yang baru. Nah, sehingga rapat yang dilaksanakan berjalan dengan lancar karena anggota rapat diberikan kebebasan untuk mengutarakan pendapat dan kritikannya. Nah, pada studi kasus yang dibahas memiliki kaitan dengan teori yang dibahas sebelumnya mengenai prosedur memimpin keberhasilan rapat. Poin yang dibahas dalam teori tersebut ialah mendorong dan memfasilitasi partisipasi, dalam hal ini anggota rapat. Pada studi kasus yang dibahas, pimpinan rapat membebaskan anggota rapat untuk mengutarakan pendapat dan kritikannya, sehingga rapat dapat berlangsung dengan lancar dan berhasil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.